Cabutnya sangat enteng, gampang. Tuh lihat warnanya pekat, cerah. Baik, pada video hari ini saya mau ganti damper tinta color untuk Ricky Alpha Gen 2. Jadi biasanya kalau kita pakai sudah 2 bulan, 3 bulan pakai damper original Epson L1800 itu, biasanya dalam filternya itu sudah mulai mampet atau sudah mulai penuh filternya. Nah, biasanya sih langsung kami ganti pakai filter yang Eco Solvent. Oke, sekarang saya akan langsung praktekkan ganti damper warnanya pakai yang L1800 Eco Solvent. Nah, jadi kalau mau ganti damper warna, mungkin kita juga perlu cabut selangnya. Nah, kalau selangnya dicabut, kita harus kasih tanda dulu. Karena kan biasa settingan awal dari teknisi sudah pas, takutnya nanti waktu kita cabut selangnya kita pasang lagi, ini bisa terlalu ketarik atau terlalu longgar. Nah, kita bisa pakai bolpen, kita tandain aja selangnya. Kayak gini kita tandain. Nah, supaya nanti pas mau dipasang kan bisa pas. Oke, nah sekarang saya coba tanpa cabut selang dulu. Kita lihat apakah susah atau tidak. Kalau kita punya kuku sih gampang. Untuk klipnya kita tekan angkat. Tapi kalau susah, kita pakai obeng minus saja. Kita tekan klipnya di belakang, kunciannya, terus angkat. Tekan kunciannya, angkat. Nah, tekan kunciannya, angkat. Nah, ini saya pegang area moncong selangnya supaya lebih gampang angkatnya. Oke, sudah keangkat semua. Nah, kalau mau lebih aman sih bagusnya printernya kita matikan dulu. Nah, jadi sekarang printernya saya matikan dulu. Terus modul saya matikan. Kemudian kabel listrik saya cabut. Supaya lebih aman aja. Kalau yang sudah terbiasa sih nggak masalah. Takutnya waktu cabut selang ada yang muncrat, kena bagaimana gitu. Oke, sekarang saya ganti. Pakai damper Eco Solvent yang dalamnya filternya stainless. Nah, ini akan lebih bagus penyaringan tinta DTF-nya. Oke, saya cabut yang yellow. Nah, biasanya kita cabut dia akan muncrat. Jadi, ambil tisu, tatakin. Nah, di sini juga yang tisu tatakin, terus kita cabut. Nah, selangnya agak kenceng. Oke, nah itu kan akan muncrat sedikit. Jadi kita udah siapkan tisu. Kemudian kita, nah perhatikan putaran selangnya seperti ke awal, baru kita tancapkan ke damper baru. Oke. Nah, kalau ada keluar tinta sedikit. Oke. Setelah itu kita sedot dampernya. Pakai suntikan kerucut. Nah, ujung suntikannya agak kotor sedikit, kita bersihkan dulu. Nih, kita mundur dikit. Nah, tancap, miringkan sedikit, sedot sampai isinya penuh. Nah, kalau ada angin sedikit nggak apa-apa, karena waktu kita balik anginnya akan pindah ke atas. Oke, kita tancapkan lagi. Nah, perhatikan putaran selangnya apakah mengganggu atau tidak. Oke, sudah pas. Nah, selanjutnya saya ganti yang warna hitam. Sama, ambil tisu, tatakin. Cabutnya pegang ujung selangnya, jangan terlalu belakang, karena selang ini lebih
fleksibel, lebih lentur dibanding selang yang bawaan L1800. Oke. Nah, saya pasang dampernya. Perhatikan arah putaran selangnya. Baru kita tancap ke damper. Setelah itu kita sedot. Warna black. Oke. Tancap, miring sedikit, sedot. Oke, sudah naik. Nah, kita tancapkan kembali ke print head. Oke, sekarang warna magenta. Seperti tadi, taruh tisu. Oke, kita cabut, ambil ujung selangnya, cabut pelan-pelan. Oke. Tancapkan ke damper baru, kita sedot. Oke. Nah, ini ada tetesan tinta sedikit, saya lap. Ada tetesan sedikit juga, lap di sini. Oke, lanjut warna cyan. Sama, tutupin tisu dulu. Dia lapisin tisu, kita cabut. Oke. Tancapkan ke damper baru. Oke, kita sedot. Oke, kita pasang. Udah selesai. Sudah selesai. Nah, tinta yang tadi disedot boleh kita kembalikan lagi ke tabung infus, nggak masalah. Oke, nah saya kembalikan ke tabung infus. Jadi sebenarnya tadi disedot cuma sedikit yang masuk ke suntikan. Oke, udah selesai. Kita gantung kembali tabung infusnya. Tinggal kita nyalakan lagi. Oke. Nah, udah selesai ganti damper. Kita pasang ke kabel listrik lagi. Oke, nyalakan modul. Oke, udah ready, nyalakan printer. Oke, jadi sekalian saya kocok tinta putihnya dulu. Saya pencet ke WIMS, terus saya klik mix. Jadi tinta putihnya diputar dulu supaya tercampur rata. Oke, terus pump, sirkulasi. Oke, nah sekarang kita kasih perintah head cleaning. Saya pakai software resetter. Saya klik ke head cleaning yang strong, terus klik cleaning. Oke, printer akan melakukan proses head cleaning. Oke, kita pause sambil nunggu. Baik, proses head cleaning sudah selesai. Di layar juga sudah kelihatan.
head cleaning komplit. Oke, sekarang kita mau tes nozzle check. Nah, saya pakai plastik sampul yang agak tebal. Mau masukin dari depan juga boleh, dari belakang juga boleh. Ini saya masukin dari depan aja. Saya tinggal pencet in. Oke, nyalakan vakum. Jangan lupa nyalakan vakumnya. Oke, nah terus kita di layar kita klik OK, terus klik nozzle check, print. Nah, biasanya kalau habis head cleaning itu pas klik nozzle check dia akan keluar dulu. Terus di sini kayak muncul apa? Gambar kertas, lampu kertas nyala. Kita tinggal pencet masuk lagi aja. Terus kita tinggal tekan tombol reloadnya. Oke, nozzle check sudah keluar, putihnya bagus, full semua. Nah, kalau yang warna lihatnya susah, kita kasih papan putih. Nah, supaya kelihatan yang warna. Deketin lagi. Nah, yang warna kelihatan sudah bagus juga semuanya yang warna. Nah, udah bagus, kita udah bisa mulai cetak. Oke, sekarang kita mau tes cetak. Ini saya pakai PET film Vator Stone Cold. Saya masukkan dari belakang. Kalau mau paskan lurus, kita bisa pepetin ke bodi samping. Terus tekan pinch roll, majuin. Nah, kita pastikan sudah lurus rata dengan roda. Oke, sudah lurus. Sekarang kita tinggal klik perintah cetak. Nah, ini saya desainnya udah siapkan. Ini apa ya settingannya ya? 1440 kali 1440. Pakai ICC profile yang Vator versi 10. Oke, kita print. Oke, nunggu loading. Oke, loading sudah selesai. Oke, mulai cetak. Oke, sambil nunggu cetak, saya pause dulu. Oke, udah pertengahan cetak. Bisa lihat hasilnya pekat, tinta putihnya. Padahal kita nggak sedot dampernya, cuma di mix dan di sirkulasi. Jadi enaknya Rica Alpha Gen 2 ini tinta putihnya bisa mix sirkulasi pakai program, jadi keluar putih langsung pekat tebal. Nah, untuk tinta warnanya karena sudah pakai damper alcohol solvent, nanti kita lihat hasilnya lebih pekat sedikit biasanya. Dan yang penting itu lebih lancar, tidak gampang belang-belang atau baret-baret. Oke, sambil nunggu lagi. Sudah mau selesai proses cetaknya. Bisa lihat warnanya pekat banget putihnya. Padahal cuma setting 60%, 1440 kali 1440. Oke, udah selesai. Nah, bisa lihat warnanya cerah, pekat. Ini pakai bleach jadi agak mantul cahayanya. Nah, merahnya juga solid. Oke, kita tunggu sebentar sampai agak doff baru kita kasih powder. Oke, misalnya kita lagi buru-buru
dan kelihatan masih agak basah. Kita pengen buru-buru supaya cepat bisa dikasih powder. Kita juga boleh taruh di atas oven sebentar. Nah, oven ini udah nyala dari tadi. Saya sudah ukur suhu atasnya sekitar 50 derajat Celcius. Kita bisa taruh di atasnya. Taruh sekitar 10 sampai 15 detik sudah cukup, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu kering juga nanti nempel tepungnya nggak bagus. Oke, sudah sekitar 15 detik. Nah, kita boleh kasih powder. Oke, nah saya kasih powder. Ini powder kita pakai Vator Ultra Soft. Oke, ulangi beberapa kali supaya kena semua. Sentil sedikit. Kita lihat apakah masih ada powder di luar gambarnya. Oke, kita oven. Nah, ini ovennya saya ada pakai jaring anti panas supaya proses ovennya lebih merata. Suhu 120 derajat Celcius. Pemanas atas saja. Nah, sekarang saya setting timer. Oke, timernya kita set 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Nah, kita ambil pet filmnya. Nah, sudah matang. Nah, kita lihat tekstur lumernya bagus, glossy. Jadi kalau yang ultra soft itu tekstur lumernya itu kulit jeruknya lebih kecil-kecil, tekstur kulit jeruknya. Nah, kayak gitu deh, tekstur kulit jeruknya lebih kecil-kecil, lebih halus. Oke, kita tunggu dingin. Jadi bagusnya jangan panas-panas langsung di press. Kita tunggu dingin supaya keras dulu lemnya, baru kita press sebentar. Oke, sekarang kita press. Saya sudah siapkan kaos hitam. Ini bahan Combat 20S dari Kaos Polos Mania. Suhu 160, 15 detik. Kita panaskan dulu kaosnya supaya lemnya nempelnya juga lebih bagus. Jadi kaos jangan nggak dipanasin dulu, harus dipanasin dulu. Kaosnya udah dipanasin dulu, uap airnya juga keluar semua, maka lem akan nempel lebih bagus. Oke, saya taruh desainnya, ambil center. Kalau nggak yakin bisa ukur sedikit kiri kanannya. Nah, agak jauh, geser dikit centernya. Saya ambil yang tulisannya aja. Dikit lagi. Ini karena desainnya kan agak dominan ke kiri ya. Padahal senternya kan di mukanya sini. Ambil dulu senternya. Oke, sudah center. Oke. Kita press. Press suhu 160, 15 detik juga. Tekanan agak keras. Jadi tekanan mesin press juga perlu diperhatikan supaya DTF-nya itu bisa masuk serat kaos dengan bagus.
Nah, kita tunggu dingin sebentar, terus kita cabut pet filmnya. Oke, sudah dingin, kita cabut. Cabutnya sangat enteng, gampang. Tuh, lihat warnanya pekat, cerah. Nah, ini juga bisa dilihat, tidak ada tinta yang tersisa di pet film. Jadi kalau teman-teman ketemu ada tinta yang masih tersisa di pet film, itu biasanya proses ovennya masih kurang lama atau kurang matang. Kalau bagus, nah pet film Stone Cold juga nggak ada masalah. Tidak ada tinta yang tersisa di pet film. Oke, sekarang kita press yang kedua. Saya lapisin lagi kertas teflon. Kertas teflon boleh, mau pakai belakangnya pet film juga boleh. Tergantung ke selera. 160 derajat, 15 detik lagi. Oke, selesai. Bisa lihat warnanya pekat, detail-detailnya juga dapat semua warnanya. Oke. Baik, nah sekarang saya mau kasih lihat perbedaan ICC Profile Vator versi 5 dan versi 10. Jadi ICC Profile Vator dan versi 5 itu warnanya lebih bright sedikit. Dengan settingannya sama ya, warnanya lebih bright sedikit. Nah kalau yang ICC Profile Vator dan versi 10 itu warnanya lebih kontras, lebih vivid. Jadi kembali ke selera teman-teman, versi 5 juga bagus, lebih bright. Tapi teman-teman kalau suka hasil warna yang lebih kontras, lebih vivid, maka bisa pakai ICC Profile Vator yang versi 10. Oke, hasil warna bagus, pekat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.